Halo sahabat, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya ingin kembali sharing tentang asam lambung, khususnya tentang makanan dan minuman. Biasanya kalau orang asam lambung, itu banyak sekali pantangannya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu. Dan itu banyak sekali, kalau didaftarkan itu banyak sekali dan panjang sekali. Daftar-daftar menu makanan yang dilarang untuk orang asam lambung. Dan juga minuman-minuman tentunya ya. Dan saya ketika pertama kali terkena asam lambung dan kurang lebih selama setahun menderita asam lambung, sejujurnya saya adalah orang yang taat ya. Semua pantangan saya lakukan, semua hal-hal yang tidak boleh saya tidak makan, semua minuman yang dilarang saya tidak minum ya. Jadi saya taat pada pantangan-pantangan itu. Tetapi masalahnya saya tidak kunjung sembuh. Keadaan juga begitu-begitu saja, asam lambung tetap sangat mengganggu. Nah, suatu saat saya bertemu dengan seorang sahabat saya. Cerita-cerita dengan dia, ternyata dia sudah lebih dulu kena asam lambung dari saya. Dia bilang saya sudah 6 tahun kena asam lambung. Wah, saya agak terkejut ya mendengar. Ternyata teman saya ini lebih dulu kena asam lambung karena kami lama tidak bertemu ya. Nah, ketika kami bertemu, saya melihat teman ini makan apa saja, minum apa saja ya. Dan saya bertanya, loh, emangnya asam lambung boleh minum ini? Boleh makan ini? Dia bilang, dulu saya memang tidak berani minum, tapi lama-lama pikir-pikir minum atau makan, atau sebaliknya tidak minum, tidak makan, toh juga asam lambung saya tetap kumat. Saya pikir-pikir benar juga ya. Saya selama setahun ini mengikuti semua pantangan, baik makanan maupun minuman. Asam lambung saya juga tidak ada perubahan, masih saja saya asam lambung. Nah, kemudian dari pertemuan itu saya mulai berpikir, apakah saya harus tetap seperti itu? Ikuti semua pantangan-pantangan itu, dan tentu itu sangat menyiksa ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, kemudian saya mulai mencoba satu-satu makanan-makanan yang sebelumnya pantangan, yang nggak boleh, saya mulai coba ya. Minuman juga sama, misalnya teh ya, teh dulu saya nggak berani minum, selama setahun saya nggak minum teh, nggak minum kopi. Tapi kemudian saya pikir saya coba ya, sedikit saja. Ya, ternyata setelah minum tidak ada masalah. Kemudian makanan juga demikian. Oh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Saya coba mulai makan. Oh, ternyata juga tidak masalah. Ya, justru saya biasa saja, asam lambung juga tidak kumat. Dan singkat cerita saya mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang sebelumnya pantangan. Nah, apa yang ingin saya bagikan hari ini berkaitan dengan makanan minuman ya. Teman-teman atau sahabat yang mungkin sedang mengalami asam lambung ya, sebenarnya kunci utamanya itu bukan pada makanan dan minuman ya, tetapi asam lambung itu seperti yang saya sampaikan di awal video saya atau di video-video yang lain, itu sebenarnya di pikiran ya. Kenapa seseorang ketika makan sesuatu kemudian asam lambungnya kumat? Biasanya karena dia pikirkan, wah, kalau saya makan ini nanti saya asam lambung. Dan dia pikir terus, setelah dia makan dia ingat-ingat terus. Ya benar saja asam lambungnya jadi kumat, jadi kambuh ya. Jadi itu yang menjadi masalah seringkali dalam seseorang ya, bukan makanan dan minumannya. Memang ada makanan-makanan yang bisa memicu munculnya asam lambung, tetapi tentu itu bisa disiasati bagaimana caranya ya. Tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah ketika seseorang makan atau minum, dia pikir, ya, wah kalau saya makan ini, minum ini, nanti saya begini. Dan memang betul ketika dia makan dan minum itu, akhirnya asam lambungnya jadi kumat. Nah, sahabat yang saat ini mungkin sedang berpikir bagaimana dengan pantangan-pantangan itu, ya, kalau pengalaman pribadi saya seperti itu, ya. Jadi saya mulai makan ini, makan itu. Cuma, ya ini ada tapinya ya. Istilahnya tapi, tentu porsinya sebenarnya ya. Dari makanan-makanan itu yang
pantangan-pantangan itu porsinya lah yang seringkali harus dipikirkan ya. Jangan baru ada masukan boleh dimakan terus makan banyak-banyak. Nah, ini yang menjadi masalah. Orang asam lambung tidak boleh makan banyak-banyak tentunya ya kan. Nah, porsinya yang harus diatur ya. Kalau memang kita kepingin makan sesuatu, makan tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik ya. Makanan, minuman apapun kalau berlebihan tidak baik. Jangankan untuk orang asam lambung, orang sehat saja kalau terlalu banyak makan ini atau terlalu banyak minum itu juga bisa jadi masalah. Karena itu ya, saya sendiri mencoba, saya makan secukupnya saja ya. Jadi ya mungkin yang penting kepingin saya hilang ya sudah cukup. Ya lama-lama kalau sudah agak biasa ya saya berani makan lebih sedikit. Tapi jangan sampai terlalu banyak juga, kan tidak baik. Apa saja yang terlalu banyak itu juga tidak bagus ya. Makan terlalu banyak, minum terlalu banyak juga tidak baik. Walaupun itu hal-hal yang tidak masalah, tapi kalau porsinya terlalu banyak juga tentu bisa menimbulkan masalah. Jadi ini dari pengalaman saya seperti itu tentang makanan dan minuman ya. Dan untuk hal-hal yang memang pantangan sekali ya mungkin sedikit sajalah. Mulai dari sedikit ya. Karena menurut saya kembali masalah utamanya di pikiran. Kalau kita memikirkan makanan itu, wah ini nanti bisa menimbulkan asam lambung. Ya walaupun sebenarnya tidak ada hubungan dengan asam lambung, akhirnya bisa berhubungan. Kenapa? Pikiran kita yang bermasalah. Padahal sebenarnya itu tidak masalah untuk dimakan, tidak masalah untuk diminum. Tapi karena pikiran kita yang memicu, ya sudah. Nah, cuma memang ada minuman-minuman yang memang, ya kalau saya katakan itu tidak boleh sama sekali, ya memang ada yang tidak boleh sama sekali. Misalnya alkohol, ya itu memang sudah tidak baik, ya memang itu anjuran dokter, ya tidak boleh minum minuman seperti itu. Misalnya goreng-gorengan, ya mungkin makan itu sedikit saja mungkin tidak masalah, tapi kalau terlalu banyak juga tidak baik ya. Nah, jadi makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh, ya tentu menurut saya hampir semua makanan boleh dimakan, boleh diminum, minuman-minuman apa saja. Hanya tentu porsinya, jumlahnya yang perlu diatur. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman, jangan dimakan. Kalau pikiran kita sudah tidak nyaman dengan makanan tertentu, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau kita merasa, wah saya sejahtera makan ini, ya dimakan. Ya. Jadi itu yang menurut pengalaman saya. Jadi kalau ada beberapa teman nanya, apa aja yang boleh dimakan, apa aja boleh, ya nggak boleh diminum. Ya. Kalau saya menurut pengalaman pribadi seperti itu tadi. Ya. Saya makan, ya tapi secukupnya, tidak banyak. Yang penting cukup, sudah selesai. Biasanya yang menimbulkan asam lambung adalah ketika makan berlebihan. Nasi pun kalau makan berlebihan tentu juga bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak nyaman, ya kan? Minuman air putih pun kalau diminum terlalu banyak juga tidak nyaman. Oke, mungkin itu yang saya bisa bagikan. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Salam sehat buat kita semua.